Oke, selamat siang semuanya ya. Hari ini saya bersama Chris Ya, dan terima kasih sudah datang Chris di podcast Learn Indonesian by Jembatan Bahasa. saya senang ke sini. Ya, Chris mungkin mulai dari perkenalan dulu. Nama, dari mana, dan ya. Ya, jadi ya nama saya Chris. Tapi saya pikir di Indonesia sedikit sulit untuk orang nulis Chris karena C Ya. H Ya, R I S. ya. Tapi ya di bahasa Indonesia ya Ya. Tris. Oh, Ya, oke. ya, ya. Tapi kalau K pakai K Iya, kan, iya. kalau orang Indonesia Chris itu jadi K, Iya, K-R-I-S. iya, iya. Terus, oke. Anyway, ya, saya dari Melbourne tapi tinggal di Bali sekarang karena istri saya dia kerja di sekolah di sini, sekolah internasional. Jadi ya kami mulai tinggal di sini untuk di Januari. Jadi saya tinggal di sini untuk what is that? 4 bulan. Ya, kurang lebih ya. Iya, Kurang lebih iya. 4 bulan. Oh, Dan belajar di sini untuk sepanjang waktu ya. Ya. ada libur juga ya. Ya, benar. Tapi tetap belajar ya. Di luar Chris juga masih ngobrol dengan orang lokal. Ya. Dan saya pikir harus istirahat karena belajar 3 jam per hari Ya. bisa rasa capek Ya, benar. dan perlu menyerap juga ya. ya, Oke. benar. Tapi yes, saya tinggal di sini mudah-mudahan untuk lama karena istri saya dia campur ya, ibu mertua dari Jawa dan ya saya mau bicara bahasa Indonesia. Sudah. Wah, terima kasih. Tapi saya pikir saya masih punya banyak kata. Ya, benar. Ya. Sama seperti saya. Saya sudah belajar bahasa Inggris sudah lama ya, tapi Iya. perlu tetap belajar. Ya, saya pikir butuh waktu. Ya, benar. Ya. Dan saya akan mulai kerja di sini di Juli. Dan karena saya akan kerja dengan orang lokal, saya mau Ya. bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi Ya. saya bantu mereka Ya. dan respect Ya. budaya. Menghormati Iya. budaya. Ya. Ya, mungkin Chris nanti bisa prank ya siswanya ya. Pura-pura tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi mungkin nanti mereka bicara dan mungkin beberapa minggu nanti, woi, Iya. Kalau kamu ngomong apa? Kalau mereka bilang sebarang Ya, tentang sembarangan ya. tentang saya Ya. mungkin saya saya tahu Saya ngerti. berhenti nakal. Ya,
Mantap. Iya. Oke, terus mungkin kami di sini penasaran, Chris. Kenapa Chris belajar bahasa Indonesia? Ya, saya pikir karena istri dan saya mau tinggal di Indonesia untuk lama. Ya, saya pikir saya mau respect budaya, ya, dan bisa bicara dengan keluarga dia. Saya ingat terakhir kali saya di Jawa, dan sebelum saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya rasa sedih karena saya enggak bisa bicara dengan keluarga dia. Ya. Dan saya lihat bapak mertua dan dia boleh juga, tapi dia bisa bicara bahasa Indonesia. Dan saya lihat, dia bisa ramah dengan keluarga dan bisa komunikasi, punya senang-senang, dan saya harus duduk dan tunggu untuk istri saya translate. Terjemahkan. Dan saya pikir dia punya lebih senang-senang dari saya. Dan saya pikir saya mau pengalaman itu. Salah satu alasan. Salah satu motivasi Dan saya pikir di negara yang bicara bahasa Inggris, kami malas. Kami enggak mau belajar bahasa lain. Karena kamu bisa, dan saya pikir bagus untuk pikiran ke coba taruh sendiri di situasi tidak nyaman. Jadi kamu bisa rasa mirip, karena kami terbiasa orang lain bisa bicara Inggris dan hidup saya gampang. Saya pikir bagus untuk lihat perspektif yang berbeda. Beda. Oke, wow. Sekarang apa yang berbeda? Jadi kan Chris sekarang sudah bisa komunikasi dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya duduk sendiri. Kalau ketemu keluarga itu gimana perasaannya? Pengalaman beda dari sebelum saya tahu bicara bahasa Indonesia dan sekarang. Pengalaman banyak. Saya pikir favorit pengalaman sekarang setelah tahu sedikit bahasa Indonesia, saya rendah hati ya. Saya harus ganti air galon di rumah saya. Okay. Dan saya harus
jalan kaki ke warung, ya, dekat rumah saya, ke warung Bu Edi, ya, dan dia nggak bisa bicara bahasa Inggris. Oh, bagus ya, bagus. Dan sekarang saya bisa bicara tentang beda subject. Ya, Ya. topik. Ya, topik. Ya, Topik topik. yang berbeda. Ya, dan kami bisa bercanda, Ya. bisa, saya rasa seperti saya tahu dia. Oke. Saya pikir sebelum saya hanya rasa saya mau beli Ya. dan kamu kasih Oh. dan mereka kasih Ya, galon dan customer saya penjual pun, gitu ya. Oke. dan sekarang saya rasa lebih dalam budaya, I don't know, like community, like merasa lebih ada koneksi antara wow. dan karena kami punya keluarga yang tinggal tidak di dalam rumah saya tapi di sebelah. Oh, tetangga ya. Yeah. Sebelah. Sort of. Yeah. Dia masih mam. Dia bersih kolam renang atau bersih. Mas Imam ya. Saya sering rumah dengar saya. tentang Mas Imam dari Chris. Tapi mereka tinggal di belakang garasi saya. Ya. Dan dia nggak bisa bicara bahasa Inggris. Yeah. Like, tidak. Tidak ada. Kosong. Kosong. Dan saya rasa kami teman sekarang. Dan tidak lagi penjual atau bos dan pekerja, dan jadi kami bisa tahu anak dia dan istri dia, kami rasa lebih nyaman tinggal di Bali, tidak jauh dari orang lokal. Saya pikir mungkin banyak bule, mereka hanya tinggal di Canggu dan bicara dengan bule lain. Jadi tidak mau di dalam lingkungan itu ya, jadi Chris mau keluar bergaul dengan orang lokal. Mantap sekali. Kalau dari keluarga, Chris kan sebelumnya belum bisa bahasa Indonesia. Kapan ketemu keluarga? Terakhir kapan? Keluarga saya. Ya, keluarga istri. Keluarga orang Indonesia. Kapan mereka kesini? Atau terakhir kapan ketemu mereka? Mungkin sebelum COVID. Saya pikir sekarang mereka mungkin kaget. Saya bisa bicara dengan mereka. Mungkin saya mau ke Jawa. Mungkin sendiri. Mau
flexing ya. Mungkin. Tapi latihan juga. Karena biasanya logat tahu ya. Ya logat sedikit beda. Meskipun Chris di sini kan pernah belajar sama Mbak Sofi orang Jawa, Guru Vio dari Palembang, dan Kadek dari Bali. Jadi ada banyak logat. Tapi Chris mungkin sudah terbiasa ya. Saya pikir masih orang bicara terlalu cepat. Oh, oke. Sekarang saya mungkin tahu 3 kata per sentence. Saya tahu bisa mengerti topik, dan saya pikir dari konteks. Saya tahu, mungkin saya bisa bilang itu ini. Bagus itu bagus. Jadi kan karena kita nggak bisa untuk orang yang baru belajar. Saya pun bahasa Inggris kadang-kadang ada kata yang saya nggak tahu, Chris. Tapi karena konteksnya jelas, mungkin ini yang dia maksud gitu. Jadi bagus. Saya ketika istri saya dia bicara dengan orang lokal karena dia lebih bagus dari saya. Saya bisa ikut dan saya tahu saya bisa bicara bisa bilang sebarang something sesuatu ya. Sesuatu. Jadi tidak diam ya, tapi bisa ikut dalam percakapan. Bagus ya. Dan Chris juga sepertinya orang sosial ya, suka bicara, suka ngobrol. Tapi menarik karena di bahasa Inggris saya lebih malu. Dari di bahasa Indonesia. Saya tidak tahu. Saya mungkin karena flexing. Tapi ada komedian favorit saya, Trevor Noah. Dia juga bilang setiap bahasa itu ada karakternya, Chris. Jadi bahasa Inggris itu mungkin punya karakternya sendiri, jadi cenderung lebih dingin gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia kan kebanyakan ramah. Jadi ketika Chris bisa bahasa Indonesia, Chris membawa karakter bahasa itu. Mungkin itu ya, mungkin teorinya seperti itu. Menarik. Saya tidak tahu kenapa. Saya juga baru tahu karena Chris itu saya lihat seperti ramah sekali dan suka ngobrol. Saya suka, tapi di bahasa Inggris saya rasa introvert. Enggak tahu ngomong apa. topik dan mungkin karena saya hanya punya beberapa kata di bahasa Indonesia, pilihan untuk topik lebih kecil. Jadi saya tahu, saya harus bicara tentang ini atau ini. Kalau bahasa Inggris terlalu luas dan mungkin topiknya tidak familiar. Menarik. Chris, pertanyaan selanjutnya. Menurut Chris, dari kelas yang selama ini, apa yang menurut Chris efektif membuat Chris bisa bahasa Indonesia? Saya ketika saya mulai di sini, belajar di sini, saya sedikit tidak takut, mirip takut. Cemas. Punya 3 guru. Tapi saya pikir
lebih bagus karena saya tidak bosan. Ya, benar. Karena kalau kamu belajar 3 jam per hari, 4 hari per minggu, banyak waktu di sini. Jadi saya pikir punya beda guru, kamu bisa belajar beda barang, atau hal, beda hal, dan topik beda dan style beda, dengan Sophie saya bisa bicara tentang buku, dengan Theo bicara tentang film, dan Karek bicara tentang makanan, dan bisa karena kamu bicara dengan orang lain, kamu bicara tentang topik lain, dan kamu bisa belajar kata-kata baru tentang topik itu. Menarik sekali, benar, karena kan dan juga gaya bicara jadi style dari bicara, logat itu juga membantu untuk bisa listening comprehension, jadi pemahaman mendengarkan itu bagus juga. Dan karena saya guru juga, saya menarik karena saya enggak belajar untuk 5 tahun, dan setelah 3 kelas, saya tahu guru ini mereka tahu gimana cara mengajar. Saya pikir guru ini guru bagus. Mereka tahu bahasa Indonesia bagus, tapi mereka tahu cara mengajar. Juga, dan saya pikir penting. Karena kalau butuh waktu banyak, waktu di sini, kamu mau tahu mereka gimana cara mengajar. Benar sekali. Oh wow, itu sangat bagus mendengar itu dari seorang guru ya. Saya bikin notes. Langsung bagus gitu. Bagus sekali. Pertanyaan terakhir, Chris. Jadi kan kami orang Indonesia selalu penasaran kalau orang dari Australia itu ke Bali, apa yang Chris rindukan atau apa yang berbeda dari Melbourne dan Bali, dan Chris rindu apa dari banyak perbedaan. Cuaca apa? Chris rindu cuaca. Saya suka dingin ya. Saya suka dingin. Tapi saya suka ke pantai juga. Jadi saya pikir cuaca di sini lebih bagus, karena bisa renang sepanjang tahun. Benar. Kecuali banjir ya. Tapi itu boring, membosankan. Apa renang? Saya
saya mau bicara tentang tidak tentang cuaca. Oke, tidak. Saya pikir perbedaan. Saya pikir saya suka makanan di Indonesia. Oh, Ya. oke. Perut sudah kuat ya sekarang ya. Ya. Dan karena di Australia lebih this is one thing I always get wrong. Lebih murah, Lebih murah? ya, Ya. cheaper. Ya. Saya always mix up Murah dengan apa? and mudah. Oh, iya. Lebih murah kalau kamu masuk makanan di rumah. Masak. Masak, ya. sorry. Masak makanan di rumah. Tapi di sini Ya. saya pikir Ya, masak lebih mahal ya. Ya, saya setuju. Ya. Dan lebih enak kalau saya bikin masak Sendiri. I don't know, pasta atau mie instan. Butuh waktu lama dan tidak enak. Jadi saya cinta coba warung banyak dekat di rumah saya atau dekat di sini dan cari favorit warung. Tapi sekarang karena pulang kampung, favorite warung kami tutup untuk 1 bulan. Sedih ya. Saya marah. Ya, karena masih musim Ramadan ya, mungkin mereka perpanjang liburan mereka. Harusnya sudah kembali. Oh iya. Mudah-mudahan segera kembali ya. Ya, saya setuju sekali Chris karena pertama saya nggak suka masak ya. Tapi yang kedua saya selalu ketemu banyak warung gitu, kan. Sampai malam ada warung, jadi saya stop di sini makan dulu, beli ayam aja, terus nanti jalan lagi, stop lagi, beli sapi, sampai di rumah sudah kenyang. Dan itu lebih murah daripada masak sendiri, karena kan masak sendiri kita perlu beli bumbu, perlu jadi bersih-bersih, repot. Kalau kamu masak makanan di rumah, apa? Biasanya yang simple, yang sederhana, kadang-kadang soto, tapi kebanyakan mie instan, telur goreng, jadi tidak bervariasi. Mantap. Terus apalagi yang Chris itu yang Chris suka ya, jadi makanan, kemudian juga apa tadi, cuaca ya. Tapi apa yang Chris rindukan dari Melbourne atau Australia? Saya pikir ketika pergi ke tempat lain, karena kamu biasanya pakai motor, saya rasa lebih sedikit jengkel? Ya, kenapa? Karena meskipun ada macet, tapi kamu di luar, dan tidak apa-apa, enak
matahari atau saya tahu pergi ke pantai di Melbourne saya pikir karena kamu harus duduk di dalam mobil dan rasa I don't even know the word in English. Confined or claustrophobic. Claustrophobic is the word I'm looking for. Di sini, saya pikir kamu bisa butuh waktu banyak, waktu di luar, renang atau meskipun naik motor, masih di luar, dan menarik, bisa lihat menarik hal, ketika naik juga, mungkin upacara atau ketika kami datang ke sini, mereka bikin ogoh-ogoh, dan keren. Saya bisa lihat, menarik hal. Luar biasa. Mantap sekali Chris. Wow, dan ini tidak ada persiapan ya Chris, ini spontan dan luar biasa, bisa bicara dengan luwes dan saya pikir lancar, dan saya sangat mengapresiasi usaha Chris untuk belajar dan mencoba untuk memahami budaya Indonesia sebagai orang Indonesia, dan juga saya sangat bangga. Saya mau bilang terima kasih karena saya rasa lebih pintar sekarang dari ketika saya mulai. Saya enggak tahu enggak tahu bisa bicara bahasa Indonesia. Saya tahu masih harus belajar lagi. Tapi saya senang bisa bicara dengan orang lokal, meskipun untuk 5 menit. Saya senang. Ini kita bicara mungkin hampir 1 jam ya. Tapi kamu tahu bahasa Inggris, jadi saya tahu bisa switch ganti. Bisa ganti bahasa gitu. Mantap sekali Chris. Terima kasih banyak Chris untuk sharing-sharingnya, dan mudah-mudahan nanti lebih lancar lagi belajarnya, dan nanti Chris mau liburan dulu nanti mudah-mudahan bisa kembali lagi dan latihan lagi. Dan kamu harus belajar di Jambatan Bahasa. Terima kasih Spontan. Terima kasih, mantap. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan juga menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Soma, sampai jumpa.